Laura benar-benar menikmati jalan-jalan ini. Mereka pergi ke beberapa tempat yang unik dan indah. Mengambil foto, berkomunikasi dengan orang-orang lokal yang ramah, dan memakai pakaian adat Bali saat memasuki beberapa tempat suci. Laura tidak yakin berapa banyak foto yang sudah ia ambil dan kirimkan pada Gina untuk membuat wanita itu cemburu padanya. Kini, mereka sedang berada di sebuah toko oleh-oleh. Walau masih hari pertama, Laura terlalu bersemangat untuk membawakan oleh-oleh untuk orang-orang terdekatnya. Bagaimana jika berikan ini pada Brian? Laura menunjukkan baju barong pada Juan. Juan mulai membayangkan Brian memakainya. Beli saja, itu lucu, ujar Juan setelah membayangkan. Satu untukmu, dan satu lagi untuk Hans. Bagaimana? Laura bersemangat. Apa? Juan tidak bisa membayangkan dirinya dengan pakaian seperti itu. Baiklah, beli. Laura menyerahkan 3 baju barong pada penjual. Juan tak bisa menghentikannya karena tak mau merusak mood istrinya. Setelah puas berbelanja, mereka dibawa ke pantai. Laura duduk di atas pasir putih, menunggu Juan yang sedang membeli jagung bakar. Laura menatap ke arah orang-orang yang sedang bersenang-senang. Mereka nampak menikmati liburan mereka dengan perasaan hangat. Sudah berapa lama Laura tak melihat pemandangan seperti ini? Permisi, Nyonya. Laura melirik seorang wanita pedagang aksesoris yang sedari tadi berkeliling untuk menjajakan kalung dan gelang. Melihat bagaimana si pedagang menawarkan dagangannya dengan isyarat, Laura tahu wanita itu tak bisa berbahasa Inggris. Haruskah aku membelinya? Tapi, benda seperti ini biasa dijual dengan harga berkali-kali lipat dari harga aslinya, pikir Laura. Yah, kurasa tidak masalah jadi orang baik sekali saja. Laura menunjuk beberapa gelang dan kalung dengan asal, karena tak ada yang menarik untuknya. Dan seperti yang Laura duga, ia mengeluarkan banyak uang untuk perhiasan yang terbuat dari kayu dan plastik. Terima kasih, ucap wanita itu dengan senyuman. Setelah si pedagang segera pergi. Di sisi lain, seseorang sedang menghela nafasnya. Hah! Kau sudah menghela nafas sebanyak 27 kali, ujar Cecilia. Itu karena aku kesal. Brian mengembungkan kedua pipinya dengan kedua alis naik, membuatnya terlihat seperti tupai di mata Cecilia. Biar ku tebak, karena Juan sedang berbulan madu? Tanya Cecilia. Ya, aku iri. Kapan ya, aku bisa bulan madu? Brian memeluk Cecilia yang fokus membaca novel. Kita melakukannya hampir setiap hari, ujar Cecilia tanpa menoleh. Bukan itu. Aku mau jalan-jalan berdua denganmu setelah pernikahan. Lalu, kapan kau akan melamarku? Cecilia sedikit memerah. Maunya sih sekarang. Tapi semuanya bisa kacau. Sekarang aku agak kesal. Kenapa aku terlahir dalam situasi yang ribet? Brian berdecak kesal. Kau harus menahannya sebentar lagi. Cecilia membelai rambut Brian. Bagaimana denganmu, Honey? Kapan kau ingin menikah denganku? Brian meletakkan dagunya di atas bahu Cecilia. Saat kau melamarku. Oh ya, aku mau cincin yang terbuat dari zamrud. Aku bosan dengan berlian, ujar Cecilia. Baiklah. Brian berdiri dengan semangat. Kau mau kemana? Cecilia menatap Brian yang memakai jaketnya. Mencari zamrud yang bagus. Brian tersenyum. Hati-hati. Cecilia tahu dia tidak akan bisa menghentikan Brian, jadi ya sudahlah. Setelah Brian pergi, Cecilia mengecek pesan masuk dari Gina.
Wanita itu menjelaskan segala keluhannya pada Cecilia. Keluhan kalau dia bosan sampai ingin mati. Bosan apanya? Kau enak bisa rebahan. Cecilia membalas pesan Gina seperti itu. Sementara itu, Gina tak tahu kapan Laura dan Juan akan kembali dari bulan madu mereka. Dia juga tidak masalah kalau mereka berlama-lama di sana, karena Gina jadi terbebas dari pekerjaannya dan bisa rebahan sepuas yang ia inginkan. Awalnya memang itu yang Gina pikirkan, hingga 3 hari berlalu. Sekarang aku mengerti bagaimana perasaan Laura. Gina menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan bosan. Aku tidak bisa menemui Hans karena dia sedang sibuk. Aku tidak mau mengganggunya. Bagaimana kalau dia makin tertekan dan jadi gila? Gina mulai memikirkan hal aneh setelah Hans mengambil posisi pemimpin selama 3 hari. Keluar, deh. Gina memilih keluar dari ruangan. Di mana Hans? Tanya Gina pada seorang pengawal yang sedang lewat. Kupikir dia ada di kamarnya. Apa dia baik-baik saja? Tanya Gina. Hei, kenapa kau tidak tanya langsung padanya? Kau dan dia bukannya memiliki hubungan yang baik, sampai dia mau mengajarimu teknik rahasia. Cibirnya. Kau masih sempat menunjukkan rasa iri dengki padaku, Gina kesal. Temui sendiri, sana. Aku mau melanjutkan pekerjaanku. Pengawal itu langsung pergi. Menyebalkan. Gina melanjutkan langkahnya. Seperti biasa, jika ia berpapasan dengan pelayan atau pengawal, ia langsung menyapa mereka dengan ramah. Sampai Gina tidak sadar, kalau beberapa meter di depannya ada kamar Hans. Loh, kenapa aku kesini? Gina heran, karena ia tidak menyangka akan lewat sana. Ia hanya berjalan tanpa sadar, mengikuti arahan hatinya. Itu artinya, kau harus masuk ke dalam, ujar pelayan yang sedang lewat sambil bersiul. Enggak. Gina berjalan cepat melewati kamar Hans, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara dari dalam sana. Gina mendekat, menempelkan telinganya di pintu. Ia tidak salah mendengar, itu adalah suara alunan musik yang lembut. Musik yang biasa digunakan saat berdansa. Jiwa jahil Gina muncul, sehingga ia langsung membuka pintu tanpa mengetuknya untuk mengintip Hans. Pergerakan seperti itu langsung disadari oleh Hans. Pria itu menghentikan langkahnya. Jangan peduli padaku, lanjutkan saja, ujar Gina. Masuklah, ujar Hans. Hah? Gina sedikit heran, akhirnya ia masuk setelah menutup pintu. Kau melatih gerakan dansamu? Tanya Gina. Iya, ada beberapa gerakan yang masih kaku. Terakhir kali aku berdansa, pasanganku mengatakan kalau aku harus belajar lagi. Hans menyentuh tengkuknya. Boleh aku jujur? Tanya Gina. Silahkan. Dansamu itu memang payah. Gina tertawa. Terima kasih. Hans kembali menyalakan musik. Hei, aku hanya bercanda, oke? Gina mengatakan itu untuk menghibur Hans, namun saat melihat gerakan Hans, ia menarik perkataannya. Bagaimana jika memanggil guru? Tanya Gina. Tidak bisa, acaranya 2 hari lagi, ujar Hans. Ada ulang tahun? Pesta dansa resmi. Kalau gugup, katakan saja kau tidak bisa datang. Bilang kau sibuk, ujar Gina. Tidak bisa, ini demi wajah Shirley. Hans sangat serius. Baca asteriskan ini. Gina berdiri mendekati Hans. Apa yang kau lakukan? Hans sedikit terkejut saat Gina menarik bahunya.
Cara melatih gerakan dansa yang baik adalah mempraktekkannya dengan orang lain. Aku memang tak begitu pandai berdansa, tapi aku ingin sedikit membantumu. Gina tersenyum. Selama menari, Hans tak melepaskan pandangannya dari Gina. Ia merasa sangat aneh saat tangannya menyentuh pinggang wanita itu, dan saat tubuh mereka mulai bersentuhan satu sama lain mengikuti irama. Senyuman yang ditunjukkan Gina selama dansa berlangsung tak luntur, membuat debaran kecil yang aneh terasa di hati Hans. Wow, kau melakukannya lebih baik dari yang kubayangkan. Bagaimana bisa pasanganmu mengatakan kau harus belajar lagi? Ini bagus, kok, ujar Gina. Hans mengerti apa yang sedang terjadi. Saat berdansa dengan wanita lain di luar sana, ia merasa sangat terbebani. Tapi saat menggenggam tangan Gina dan menari bersamanya, ia melepaskan semua beban itu. Ini seperti sihir yang tak nyata. Kau hanya harus melakukannya sama seperti tadi. Gina menepuk bahu Hans. Kau memiliki kemampuan yang bagus. Ohohoho, kau terlalu memuji. Gina tersipu. Tidak, aku bersungguh-sungguh. Karena kau memiliki bakat sebagus ini, akan lebih baik jika kau jadi pasanganku. Perkataan Hans membuat Gina terdiam beberapa saat. Sepertinya aku salah dengar. Gina memasukkan jari ke dalam lubang telinganya untuk memeriksa ada kesalahan. Kau tidak mendengarnya? Kalau begitu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Gina Abigail, aku ingin kau jadi pasangan dan menemaniku datang ke pesta dansa. Hans menarik dagu Gina, sehingga ia bisa melihat jelas ekspresi terkejut yang ditunjukkan Gina. Ah, apa kau sudah gila? Kau ingin membawa seorang pengawal datang ke pesta dansa bersamamu? Apa yang akan orang-orang katakan nanti? Gina mendorong pelan dada Hans. Ini perintah. Maaf ya, Tuan Hans Shirley. Majikanku adalah Nyonya Shirley, bukan Tuan, ujar Gina. Saat Nyonya sedang tak ada di tempat, maka pemimpin bisa menggantikan posisinya untuk memberi perintah. Hans membacakan isi kontrak Gina. Sialan. Gina berusaha mencari alasan. Aku tidak punya gaun. Kita bisa membelinya. Masa pasangan seorang Tuan Shirley membeli gaun yang sudah jadi? Seharusnya gaun itu dirancang dari nol untuk pasangannya, ujar Gina. Kau tenang saja, aku sudah memilikinya, balas Hans. Apa? Hans menarik Gina ke dalam ruang pakaian. Di sana terdapat sebuah lemari besar. Hans membuka lemari, membuat Gina terkejut dengan isinya. Itu adalah sebuah gaun panjang berwarna kuning yang terlihat indah. Aku meminta pemilik butik yang biasa merancang pakaian untuk Shirley, membuat ini sesuai dengan ukuranmu, ujar Hans. Ah, apa? Kau tahu pakaianku dari mana? Kemudian Gina ingat, kalau ia pernah mengukur tubuhnya karena akan dibuatkan pakaian bodyguard baru. Tapi, kenapa kau membuat gaun dengan ukuranku? Tanya Gina. Ini untuk hadiah ulang tahunmu. Aku selalu memperhatikanmu saat kau melihat Laura. Kau terpesona dengan gaun yang dipakai Laura, makanya aku membuat satu untukmu, jawab Hans. Ah! Gina memalingkan wajahnya. Hans adalah orang pertama yang peka dalam hal ini. Kau akan pergi ke pesta dansa denganku, kan? Hans menarik tangan kanan Gina. Apa tidak masalah untuk dirimu sendiri? Kau akan mendapatkan banyak kritikan, ujar Gina. Tidak masalah, ini adalah keputusanku. Hans serius. Yah, karena kau berkata seperti itu. Gina berdehempel. 2 hari kemudian, Hans benar-benar membawa Gina sebagai pasangannya ke pesta dansa keluarga Will.
Semua orang di mansion tidak heran dengan hal itu, karena mereka tahu bagaimana hubungan Gina dan Hans. Namun mereka mengkhawatirkan hal yang sama dengan Gina, reaksi orang-orang di pesta nanti. Gina sering keluar sebagai pengawal Laura. Melihat Gina di sisi Hans, ini akan jadi gosip panas bagi semua orang. Haruskah kau sungguh pergi? Cecilia merasa tidak enak untuk Gina. Ini adalah perintah, mau bagaimana lagi? Gina hanya diam, menatap pantulan dirinya di cermin. Biasanya juga, kau menolak perintah Juan. Cecilia meletakkan sisir setelah memberikan sentuhan akhir pada rambut Gina. Bagaimana? Tanya Cecilia. Aku memang cantik, tapi tidak kusangka aku secantik ini, celetuk Gina. Ya deh, si paling cantik. Cecilia menyentuh ujung anting yang dipakai Gina. Gina, apa sudah selesai? Hans masuk ke dalam kamar Cecilia, karena Gina tak kunjung keluar. Lihatlah, suamimu sudah menunggu. Cecilia mendorong Gina untuk melihat Cecilia. Suami apanya? Gina sedikit malu. Cecilia tersenyum kecil saat melihat reaksi Hans. Pria itu terkejut dan tertegun saat melihat Gina. Hei, kau baik-baik saja? Gina mendekati Hans. Ya. Aku baik. Hans sadar kalau dia telah melakukan hal bodoh. Sedikit rona merah juga muncul di pipinya. Kau sangat cantik, ujar Hans. Apa sih? Gina jadi malu, sehingga ia memalingkan wajahnya. Sampai kapan kalian akan diam? Cepat pergi sana, ujar Cecilia. Oh, iya. Ayo, pergi. Hans mengulurkan tangannya. Cecilia menatap mereka hingga pintu kamarnya ditutup. Cecilia tertawa kecil. Hei, Juan Shirley. Kenapa kau tidak mengangkat teleponku dari kemarin? Richard menggerutu. Aku sibuk membuat anak. Itu bagus, tapi kau tidak lupa dengan obat yang kuberikan, kan? Hans bilang, dia menemukan obatmu di dalam laci nakas. Kau tahu, usahaku akan sia-sia jika kau bolong 1 hari saja, kan? Richard merasa gelisah dengan itu sejak kemarin. Kau seharusnya meminta Hans menghitung jumlah obatnya, jar Juan. Oh, benar juga. Jawab dulu pertanyaanku, ujar Richard. Aku bawa 15 butir. Ku minum setiap hari di jam yang sama. Puas, kau? Tanya Juan. Hehehe, puas dong. Sudah, ya. Aku lanjut bulan madu dulu. Juan mematikan telepon. Sialan, dia sengaja menyinggungku. Richard merasa sedikit sedih, jika mengingat La dan Bianca tidak sempat berbulan madu, karena Bianca memiliki banyak pekerjaan. Paman. Ruby. Richard buru-buru duduk dengan tegak saat melihat Ruby ada di sebelahnya. Dari mana kau masuk? Tanya Richard, karena La sudah mengunci ruang laboratoriumnya dari dalam. Dari sana. Ruby menunjuk sebuah jendela yang cukup menempel dengan langit-langit ruangan. Jendela itu tersambung dengan taman tempat Harry bermain. Richard sengaja merancangnya agar dia bisa memastikan keamanan putranya meski sedang bekerja. Bagaimana kau masuk dari sana? Jendela itu terlalu tinggi untuk tubuh Ruby. Aku berpegangan di sana. Ruby menunjuk rak yang dipenuhi botol dengan ramuan ciptaan Richard. Ya ampun, itu berbahaya. Bagaimana jika kau jatuh dan terluka? Berjanjilah kau tidak akan melakukan itu lagi, oke? Richard menunjukkan jari kelingkingnya. Oke. Ruby melakukan pinky promise. Ada apa? Tanya Richard karena ekspresi Ruby sangat gelisah.
Kapan Brian akan menjemputku? Tanya Ruby. Itu. Aku sudah lama ada di sini, tapi aku tak pernah melihatnya. Apa Brian tidak suka padaku, makanya dia membuangku? Tanya Ruby. Ruby, bukan begitu. Richard berlutut di hadapan Ruby. Saat ini Brian memiliki banyak pekerjaan yang berbahaya. Dia tidak mau kau terkena bahaya juga, makanya dia menitipkanmu di sini. Brian sangat peduli padamu. Dia tidak mau kau terluka, ujar Richard. Lalu, kenapa dia tidak menelepon? Aku sering melihat Bibi menelepon paman, walau sedang sibuk, tanya Ruby. Brian sangat sibuk, dia bahkan tidak meneleponku. Aku mengenal Brian lebih lama darimu, jadi aku tahu bagaimana dirinya. Berhentilah berpikiran buruk tentang Brian. Dia adalah orang yang baik. Aku yakin, dia akan datang kalau pekerjaannya selesai. Richard membelai rambut Ruby. Apa kau tidak suka di sini? Tanya Richard. Suka. Di sini banyak orang baik. Tidak seperti tempat sebelumnya, ujar Ruby. Kalau begitu, kau harus menikmati waktumu di sini dengan baik selagi menunggu Brian. Dia pasti senang jika kau bahagia di sini. Oke, ujar Richard. Oke ye. Ruby. Suara Harry yang mencari Ruby terdengar. Harry mencarimu, bagaimana jika kau kembali? Tanya Richard. Ruby. Suara Harry yang mencari Ruby terdengar. Ruby mengangkat kedua tangannya. Richard menggendong Ruby, lalu membuka jendela dengan menariknya ke dalam, lalu membantu Ruby naik. Anak itu benar-benar ajaib. Dia bahkan tahu caranya membuka jendela itu. Richard kembali duduk untuk menyelesaikan penelitiannya. Sementara di luar sana, Ruby bergegas berlari ke arah Harry. Anak laki-laki itu terlihat sangat panik, hingga matanya menangkap sosok Ruby yang berlari mendekat. Kau dari mana? Tanya Harry. Maaf, tadi aku tersesat, ujar Ruby. Jangan pergi sendirian. Papa bilang, jika kita pergi sendirian, kita akan dimakan monster, ujar Harry. Iya, maaf, ya. Jangan menangis. Ruby menggenggam tangan Harry. Aku tidak menangis. Harry mengusap air matanya. Ayo main lagi. Ayo.